Malam itu, seorang wanita muda yang sedang pulang sendirian ke kampung halamannya. Napasnya terengah-engah seolah merasa diawasi. Tapi dia nggak tahu bahwa ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengintai dari dalam kegelapan dan menghantui kepalanya. Setelah kembali ke rumahnya di Kentucky, wanita ini melihat ibunya, Trudy Fields, telah ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tidak terbayangkan. Karir Torilena Fields sebagai calon artis Hollywood hancur malam itu juga setelah bertemu dengan sang iblis. Apakah ini suatu sacrifice atau pengorbanan yang tidak diekspektasi bagi para artis baru? Apakah ini pengorbanan yang diharuskan oleh industri perfilman? Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Marissa Ministry of Mystery atau Paranormal. Gue sok-sokan pakai nama baru, tapi kayaknya ribet ya. Marissa Ministry of Mystery, biar kayak Harry Potter gitu loh. Cuma ya udahlah, kita lanjut aja ke pembahasan. Kalian tadi udah lihat di jurnal di thumbnail. I wanna talk about yang gue tadi talk about di intro. Bukan sesuatu yang baru juga lah ya, dimana gue ngebahas suatu kasus atau berita yang masih anget dari sosial media. Nggak begitu update sih, gue nggak secepat segercep itu gue sebenarnya. Tapi kali ini lumayan baru juga sih, terjadi di November 2024. Hari ini gue akan membahas suatu kasus yang hubungannya sama movie industry, ya entertainment industry. Gimana jadinya kalau ada seorang upcoming artist atau calon mega bintang di Hollywood yang jauh-jauh datang dari Kentucky buat menggapai mimpinya di Los Angeles, secara tiba-tiba berbalik dan jadi tersangka pembunuhan. Was it really her? Apakah memang dia yang melakukan atau bukan? Nah, sebelum gue spill terlalu banyak, inilah kasus Torilena May Fields, calon mega bintang di Hollywood. Let's go. Dikutip dari salah satu artikel yaitu New York Times, FoxNews.com, mereka sempat mewawancara salah satu keluarganya, lebih tepatnya sepupunya, Torilena, yang bernama Olivia. Begini kalau katanya Olivia, Torilena atau biasa dipanggil Tori, besar dan tumbuh di lingkungan yang country banget gitu, dekat sama hewan-hewan ternak, bahkan di rumahnya aja ada hewan-hewan ternak, dan seorang individu yang ceria lah, gampang ngobrol. Olivia katakan, quote-unquote, just a country girl with bouncy little blonde curls. Dan selain dia jadi gadis desa, apa country girl ya, pas lagi SMA, dia lulus SMA tahun 2011 by the way. Nah, waktu dia sekolah di Bracken County High School, bisa dilihat juga dari database sekolahnya itu, kalau si Tori adalah member dari track and fields, yang kalau bahasa Indonesianya itu tim lari, tapi bukan lari ngejogging biasa, yang bener atletik, yang kayak you know what that is, ada di Olimpiade pasti. Selain dia energetik atletik, dia juga berpartisipasi dalam komunitas Family, Career, and Community Leaders of America. Dan ada lagi nih terakhir, si Tori dikenal atau disepakati sama satu sekolah gitu ya, satu angkatan, the biggest flirt. Jadi dia tuh orangnya bisa ngeris lah bahasa Gen Z-nya. Nah, ini semua informasi ada di buku tahunan sekolahnya, termasuk foto kecilnya si Tori dan beberapa pencapaiannya juga ditulis di situ. And I forgot to mention this, yearbook di luar negeri tuh ada biasanya pesan dan kesan personal gitu dari orang tua. Jadi lu kayak bayar dikit lah ya. Ya ada sih 1 juta atau 2 juta sama deh. Nah, ibunya Tori taruhlah sebuah pesan di yearbook sekolahnya itu yang merupakan Bible verse. Bunyinya seperti ini. Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengthens me. Love and prayers always, mom, dad, and family. Ya dari sini kita ngelihat ya kalau keluarganya itu such a sweet family. Kelar SMA, Tori lanjutlah kuliah, tapi dia kuliahnya di 2 universitas yang berbeda.
Bukan kayak gitu sih, salah gue pembahasannya. Jadi gini, di tahun 2015 dia kuliah tuh di University of Kentucky. Nah, di kampus ini sayangnya si Tori tuh drop out, gak bisa nyelesain kuliahnya, mungkin ada isu tapi nggak dijelasin juga di sini. And then yang kedua itu, gue kebalik lagi. Ya udahlah, pokoknya di tahun 2015 dia University of Kentucky. Nah, sebelum di universitas itu di tahun 2013 si Tori udah sempet kuliah duluan di Morehead State University. Nah, di kampus ini dia kuliah ngambil jurusan kriminolog bareng salah satu temannya yang namanya Brandon Schenkel. Brandon Schenkel adalah salah satu orang yang cukup deket banget sama Tori. Apa-apa bareng gitu ya, mau jajan, mau kelasan juga bareng, satu jurusan pula. Nah, si Tori itu katanya si Brandon orangnya outgoing, lucu, dan friendly banget. Kelihatan lah kalau dia nih emang calon-calon orang bakal terkenal menurut teman-temannya dan keluarganya. Tori itu adalah such a positive individual. Maksudnya orangnya baik-baik aja dan mereka sangat terpukul bahwa dia kok jadi terlibat lah sama kasus pembunuhan. So what happened? Setelah ngampus beberapa tahun dan lagi-lagi dia drop out. Ya nggak kelar ya. Jadi si Tori ini mutusin buat cabut untuk pindah ke California dan menggapai cita-citanya sebagai artis. Yang pertama dia jadi model dulu, terus dia nyanyi-nyanyi lah di suatu bar, dan dia cobalah beberapa movie audition, dan ya itu terjadi. Tapi semuanya itu tidak berjalan dengan mulus. Sebagai up and coming artist, bisa dibilang si Tori ini cukup berhasil karena belum ada 10 movie auditions, dia itu udah dapat film dong. Dan selain itu, walaupun dia belum tenar banget ya di dunia perfilman, followersnya di Instagram aja udah 150.000. Gue belum ngecek si Instagramnya dia masih ada atau enggak ya. I think I have the screenshot, jadi gue taruh aja di sini kalau ada. Nah, di samping itu, menurut IMDb, si Tori ini juga udah main di 2 film yang berbeda, yaitu The Desert Project and A Dance Story. Dan itu 2 film keluarnya tahun 2019. Kalau kalian penasaran, bisa di googling sendiri. Bukan Tori Lena, tetapi nama panggungnya Tori yaitu adalah Naomi Navarre. Dengan nama Naomi Navarre ini, seolah-olah si Tori ini punya alternate identity atau identitas yang berbeda. Yang bisa dibilang si Tori ini reinvent herself dengan sedemikian rupa sampai dia punya perbedaan yang cukup beda. Bukan dari penampilannya aja, tapi pembawaannya juga. I know, kalau yang gue denger ya, kalau artis itu mesti mendalami peran di filmnya itu. Kayak misalnya si Ewan Mitchell. I'm still in my Ewan Mitchell phase by the way. Dia akan mendalami banget jadi Aemon Targaryen gitu ya. Sampai dia itu sinis sama crewmates-nya. We already told them in advance. Jadinya biar pada kayak gak sakit hati gitu kan ya. How do I know? Because I'm his biggest fan. What are you talking about? Ya lupa gue kalau ini kan tentang paranormal, bukan tentang Sasa Marisa. Y'all don't wanna know about me. Anyways, tadi gue sampai mana? Si Tori ini seakan-akan kayak memperdalam karakter untuk filmnya. Itu yang tadinya gue kira. Ternyata secara keseluruhan sebagai artis itu beda. Wanna trade in that piece of junk? Hey, baby, don't be driving in love. Ladies, hey! You remember Bethany from school? I bet they could put together a crew. College kids, like super cheap and definitely good enough for real. Like a camping adventure! This is gonna be the best thing we do our entire senior year. Because Ida, she's our executive producer and our star. This is Boris, he's our driver. What are you doing on the shoot? Trying to go for... I'm a star! Hal ini juga disampaikan lagi sama Brandon, yaitu temannya yang tadi di kuliah ya. I hope you still remember. He said bahwa ketika dia ketemu Tori lagi, when I look at her again, I'm like, that's not the Tori I knew in college. Unfortunately, perjalanan Tori ini untuk menjadi terkenal di California sebagai Naomi Navarre tidak semulus itu. At some point, Tori ini sempatlah mengalami kecelakaan di California. Kecelakaannya ini cukup parah sampai membuat Tori mengalami brain injury atau cedera otak. Dengan keadaannya Tori pada saat itu tanpa orang terdekat di sana, jadi dia itu apa-apa sendiri. Karirnya juga baru-baru mau naik, dia malah kecelakaan, malah cedera otak, dan kesulitan
kesulitan lah untuk mendapatkan pertolongan. Namun walaupun begitu, ini kan udah cederanya parah lah ya. Terus nyampe lah itu kabar ke orang tuanya di Kentucky, dan akhirnya datang ibunya yang namanya Trudy Fields dan nolongin anaknya. Di sisi lain juga ada si Brandon lagi nih yang ternyata notice kalau si Tori setelah kecelakaan tersebut dia udah nggak aktif lagi di Instagram. Ya iyalah, abis kecelakaan masa ya masih main sosmed. But again, she just gone, completely vanished dari tahun 2022. Setelah kecelakaan dan ngabisin 2 tahun di California, akhirnya tanpa ngabarin siapa-siapa, si Tori ini pulanglah ke rumah masa kecilnya di Kentucky pada bulan Agustus tahun 2024. So what happened, dia itu balik bukan cuma buat liburan, tapi bener-bener stay lama lah di sana. Mungkin ya karena di California dia karirnya lagi madet, apalagi setelah kecelakaan mungkin belum ada film lagi yang masuk. So that's when she decided untuk tinggal di Kentucky selama beberapa bulan lah. Yang pada akhirnya di bulan Oktober 2024, kepolisian Kentucky mendapatkan laporan dari 2 tukang yang lagi kerja di rumahnya si Trudy. Ya rumah masa kecilnya Tori. By the way, Trudy itu ibunya biar kalian gak lupa, oke? Jadi si 2 kuli ini nelpon polisi dikarenakan ketika dia lagi mencari tuan rumahnya yaitu Trudy Fields. Disinilah mereka malah menemukan bercak yang bentuknya seperti seretan darah gitu loh. Setelah diikutin, mereka disambut dengan kondisinya si tuan rumah yang udah termutilasi. Gak jauh dari situ mereka juga melihat potongan kepala, tangan, dan kaki, sama tumpukan rambut yang disangka punya Trudy Fields. 2 tukang ini juga bilang bahwa mereka sempat ngelihat Trudy dan Tori ada di halaman belakang 1 hari sebelumnya. Bedanya di hari itu adalah si kuli bilang kalau si Tori ini lagi casting spell atau baca mantra-mantra aneh ke dirinya sendiri dan keluarlah namanya Trudy. The caller added that he saw Trudy and her daughter just the day before, and that Torlena was casting spells and being confrontational. Di hari pihak kepolisian datang ke TKP, yaitu rumahnya Trudy dan Tori, mereka nggak bisa langsung masuk lah karena terpaksa mesti nyari dan negosiasi sama si Tori dulu yang kondisinya dia masih stres dan nggak mau keluar. Untungnya setelah 11 jam pihak kepolisian itu negosiasi sama Tori ya, dia akhirnya tenang dan mau juga lah keluar dari rumahnya yang keadaannya itu pakaian dan badannya dipenuhi oleh darah. Yang jelas bukan darahnya dia. Nah sebelumnya tuh si polisi ya kan, sementara mereka lagi negosiasi, mereka juga udah nyempetin buat surat warrant atau izin penggeledahan rumah. Nah dari penggeledahannya inilah mereka menemukan kasur yang dipenuhi oleh darah dan di atasnya itu ada potongan tubuh dan organ-organ yang lain. Selain itu tim investigasi juga menemukan potongan tubuh di dalam panci besar yang dimasukkan ke dalam oven dan katanya itu sudah dimasak, sudah dipanggang dan siap untuk dimakan. I didn't even know that her name was Torlena at all. Everybody knows her as Naomi. I expect a lot of things to happen, like in life, but this is the only thing that is the least thing that I could ever expect. I don't know what to say. I knew something was off with her after that story. I knew something was going on with her because the look, the eyes, I could tell that it's not Naomi anymore. It's not the Naomi that we all knew her as. You guessed it right, bahwa dialah pelakunya. Menurut orang-orang terdekat Tori melakukan itu semua karena terpengaruh pamannya yang udah mencuci otak si Tori dengan ajaran satanisme. Ya, di sini ada lah suatu sekte lagi yang dimana pamannya itu ikutan. Menurut Todd Brock, yaitu adalah pamannya Tori yang lain lagi. Jadi bukan yang pamannya si satanis ya, beda nih. Si Tori ini udah dicuci otak, layaknya orang yang kehilangan akal sehat dan terpengaruh satanisme. Karena si Todd Brock ini tahu saudaranya memang telah bergabung dengan kultus satanisme yang ada di daerah Calipatria, California. Pengaruh ilmu-ilmu gelap ini juga diperkuat lagi sama statementnya
katanya dari tantenya Tori, yaitu ada Telby Fields. Dia bilang kalau Truett Fields, nah Truett inilah si om yang satanis ini, oke? Alasannya Truett untuk nyuruh Tori membunuh ibunya itu karena dia ini pengen ngeklaim hak kelahirannya sebagai anak yang paling tua. So what happened? Si pamannya ini yang gila pengen kan jadi yang paling tua dan pengen lah mengambil alih lahan peternakannya. So yes, keluarganya Tori ini memang punya peternakan sendiri, makanya dia kayak country girl banget gitu ya. Dan dia pengen ngeklaim itu dengan cara memanfaatkan keadaan si Tori yang pada saat itu lagi cedera otak. Jadi alasannya dia pulang itu bukan karena dia nggak dapet job dari California aja, tetapi memang udah ada suatu rencana yang udah di-orchestrate sama si Truett Fields, si om satanis. Now who the hell is he? Jadi si Truett Fields ini punya nama sih, ya bukan artis ya. Jadi gini, dia tuh punya sosial media dan menyebut dirinya Bear atau beruang. Dia adalah seorang konten kreator yang gak terlalu terkenal banget lah, tapi cukup terkenal di komunitasnya dia. Bahkan dia juga sampai diwawancara di Slap City atau suatu komunitas orang-orang yang tinggal off the guard gitulah. Off the guard, off the grid, yang artinya adalah orang-orang yang tinggal tanpa listrik, tanpa kompor, no nothing. Jadi kayak nature banget. And what happened, like I said, dia lumayan terkenal lah di Calipatria, California, karena selain menjadi konten kreator off the grid, dia juga salah satu anggota satanis di sana. Dia juga membuat konten spiritual yang out of the box banget. Masalahnya lebih ke disturbing sih, bukan out of the box. Dia ini satu-satunya sibling, satu saudara yang ditakutin sama kakak dan adiknya. Bahkan ibunya Tori aja tuh takut sama dia dari kapan tahu. Nah ini gue balik ke si Telby. Telby itu tantenya lah. Si Telby ini parno sama saudaranya sendiri. Lebih tepatnya di 15 Oktober, Telby ini sampai bela-belain ke kantor polisi untuk bikin emergency protective order. Dengan ada protective order ini, si Truett terpaksa harus nyerahin semua senjata yang dia punyain, mulai dari senjata firearms, kayak senjata pistol, dan sampai kayak spear segala kapak. Ngapain ya? Dan harus jaga jarak dari Telby hingga dia pindah ke kota lain. Nah kan, seserem itu amang kakaknya sendiri. So what happened? Ya udah dong, everybody and their mama be pointing at the fingers bahwa kerjaannya si Truett. Ya udah, polisi datengin Truett dan dia cuma ngomong kayak gini pas udah ditanya banyak gitu. Lu bisa jelasin nggak apakah si Truett bilang kayak gini, I'm sure it's not a big deal, but I have gone 30 plus years without killing anybody. Yang artinya, ini bukan masalah besar, tapi yang jelas adalah gue udah 30 tahun lebih hidup tanpa membunuh seseorang. Si anjing. Nah, dikarenakan pihak kepolisian tidak menemukan suatu yang aneh di antara Truett dan Tori, maksud gue kayak apakah ada histori SMS yang aneh-aneh atau email, indikasi lah bahwa mereka akan merencanakan pembunuhan ke Trudy Fields, yaitu ibunya Tori. Mohon maaf ya, gue dari tadi ngingetin kalian karena namanya semua Trudy, Truett, Telby, Tori. Nah kan gue pun juga yang jadi youtubernya agak bingung sama nama-nama ini. So anyways, dikarenakan again mereka tidak menemukan indikasi yang aneh-aneh di antara mereka berdua, Truett gak diapa-apain. Udah, they just let it go. Ya karena memang ujung-ujungnya si Tori lah yang telah memutilasi ibunya sendiri. At the end of the day, proses hukum si Tori ini dimulai. Mulai dari virtual court atau pengadilan lewat online. Right now, Torlina Fields remains behind bars in the Bourbon County Jail. Her attorneys entered a plea of not guilty on her behalf. Family members say it was hard to see Fields in court, and it was the first time they've seen her since her arrest. Sampai ke offline juga, dan di samping itu Tori kena pasal obstruction, tampering with evidence and abuse of a corpse. Terus masih ada lagi penemuan yang enggak ya di rumahnya dia, yaitu adalah polisi menemukan hewan-hewan telah dibunuh. Jadi dia udah nyiksa dan ya udah tuntutannya tambah banyak lagi. Dan sampai saat ini di tahun 2025 Tori ditahan di Bourbon County Detention Center. And that's about it. Proses hukumnya masih berjalan hingga bulan Februari ini. Menurut kalian gimana? Apakah tragedi kasus ini bisa dilewatkan atau dilupakan? Atau diingat? Karena bisa jadi ini semua ada hubungannya sama quotes yang ada di buku tahunan SMA-nya Tori. Life is what it is. There are two types of people in the world. Those who are forgotten and those who are remembered. I choose to be remembered. And I guess this is it, guys. Thank you so much for watching today's Paranormal. Don't forget to like, subscribe, follow us Instagram, Sasha X Marissa. Goodbye, and I love you guys.